Kita lanjut ke halaman 13 ya. Di halaman 13 kalian juga ada tugas 13 14. Di halaman 13 ini adalah tugas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat atau bilangan pangkat dan akar. Oke ya. Oke. Kita coba langsung saja. Kita coba yang pertama. Kalian diperintahkan menyederhanakan bilangan berpangkat yang ada pada LKS. Oke, jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Sederhanakan bentuk-bentuk pangkat berikut. Ingat, ini hanya menyederhanakan. Pak ya, catat satu persatu ya. Yang pertama yang harus kalian sederhanakan adalah bilangan pemangkatan bilangan yang berpangkat. 5 pangkat 3 dipangkat lagi dengan 4. Sederhanakan. Yang kedua, perkalian bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Wow ya. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 dipangkat lagi dengan 2. Yang ketiga, 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 3 dipangkat lagi dengan 4. Yang keempat, 2 pangkat 3 dipangkat 2 kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 4 dipangkat lagi dengan 3. Oke ya. Tuh, bagaimana cara menyelesaikan masing-masing soal ini? Kita jawab dulu yang pertama. Ya. Kalau terdapat bilangan berpangkat yang dipangkatkan, kita cukup mengalihkan pangkatnya. Di sini contohkan 5 pangkat 3 pangkat lagi 4. Artinya 5 pangkat 3 ini dipangkatkan 4 kali gitu ya. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Ya. Jadi pangkatnya ada tuh 2, 3, 4 ya. Cukup aja kita kalikan pangkatnya. 5 pangkat 3 kali pangkat 4. Nanti kita cukup 5 pangkat 3 dikali pangkat 4. Begitu ya. Sehingga bentuk sederhananya adalah 5 pangkat 12. Selesai. Atau soal B, kita lihat. Di sini terdapat perkalian 2 bilangan berpangkat ya, dipangkatkan. Kita perhatikan karena bilangan ini sama. Oke, bilangan yang berpangkat ini kita sebut dengan bilangan pokok atau bilangan eksponen. Di sini 3 dan ini 3 sama. Nah, kita sederhanakan dulu 3 kali 3 ini. Ya. Sehingga sama dengan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Kalau ada bilangan pokok sama yang berpangkat dikalikan, kita cukup menambahkan, ingat menambahkan pangkatnya ya. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Artinya ya, 3 pangkat 3 ditambah pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 7 ya. Dipangkatkan lagi 2 begitu. Nah, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, baru pangkatnya ini cukup dikalikan sama dengan 3 pangkat 7 ditambah dikali pangkat 2 sama dengan 7 kali 2 14. Ya, bentuk sederhananya adalah 3 pangkat 14. Selesai. Silakan, selamat mencoba untuk yang
C dan D ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Ya, soal berikutnya adalah kalian diperintahkan untuk menjawab sebuah pangkat yang belum diketahui. Tentukan nilai N pada soal-soal berikut. Nah, di situ terdapat beberapa bilangan yang dipangkatkan, yang salah satunya tidak diketahui pangkatnya berapa atau diwakilkan, dilambangkan dengan N ya. Yang A ada 8 pangkat 5, itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, N ini berapa begitu ya. Yang kedua, 81 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat N. Berapakah N-nya? Nanti kita bahas, kita jawab, oke. Yang ketiga, 5 pangkat 4 dikali dengan 25 itu sama dengan 5 pangkat N. Nah, N-nya itu berapa? Wah, sulit sekali ya. Soal kelas 7 sudah seperti ini ya, lumayan nih. Kemudian yang keempat, terdapat 128 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat N. Yang ditanyakan pangkat N dari setiap persamaan bilangan dari setiap soal. Oke ya. Kita bahas satu saja sebagai contoh, nanti soal berikutnya coba kalian jawab. Untuk menyamakan atau mencari hasil pangkat dari N ini, nilai pangkat N ini, persamaan bilangan berpangkat ini kita samakan dengan bilangan pokok dari pangkat yang ditanyakan ya. Nah, di situ terdapat 8 pangkat 5. 8 ini kita samakan dulu bilangan pokoknya dengan 2 ya. Ini kan ada 2 pangkat N, 2 pangkat N. Nah, pangkat dari bilangan ini kita jadikan pangkat dari 2 dulu. Nah, kemudian angka 8 ini kita ubah menjadi bilangan pokok 2. Bisa nggak? Bisa. Kita akar ya agar bisa jadi 2. 8 agar bisa jadi 2 itu adalah 2 pangkat 3 ya kan. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 itu 8. Sehingga 8 ini ya kita ubah menjadi bilangan pokoknya 2. Begitu ya. Nah, oke, sama dengan 2 pangkat N ya. Sehingga sama dengan 2 pangkat 3 dipangkat lagi dengan 5. Artinya 2 pangkat 3 kali pangkat 5 berarti menjadi 2 pangkat 15. Jadi 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat 15. Selesai ya. Selesai. Coba di soal B. Oke Pak ya, bantu satu lagi nih. Sama 81 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat N. Oke, 81 kita jadikan bilangan 3 dulu ya. Dikali pangkat 3-nya kita pindahkan dulu pangkat 3 dari 81. Nah, kita ubah 81 menjadi bilangan 3. Bisa nggak? Bisa. 3 pangkat berapa supaya menjadi 81? Nah, begitu enaknya ya. Oke, 81 agar bisa menjadi bilangan pokok 3 itu adalah dipangkatkan dengan 4 ya kan. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya kan. Kita buktikan 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9.
9 kali 3 itu 27. 27 kali 3 itu 81. Oke, berarti 81 sama dengan 3 pangkat 4. Pangkat 3-nya ini kita pindahkan dari pangkat 81-nya ini, sehingga 81 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 12. Oke, silakan dicoba soal C dan D. Pelan-pelan saja ya. Jika terdapat kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Baik, kita lanjut soal nomor 3 ya. Kalian diperintahkan ditanya tentang panjang suatu persegi yang diketahui luasnya ya. Yang diketahui luasnya. Berapakah panjang sisi persegi yang luasnya berikut ini? Ya, nomor 3. A itu 81 cm persegi. B 225 cm persegi. C 529 cm persegi. D 6,25 cm persegi. Kita jawab soal pertama. Oke ya. Kita harus tahu nih rumus luas persegi ya. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Oke. Sisi kali sisi atau kita singkat dengan S kuadrat. Masih ingat kan ya, S kuadrat. Kita ambil dulu contoh soal A. Sama dengan L-nya sudah kita ketahui 81 sama dengan S kuadrat. Kita balik karena yang ditanya sisinya. S kuadrat sama dengan 81. S sama dengan akar ini kita pindah ke depan ke arah berlawanan. Karena ini pangkat kita pindah ke depan menjadi akar ya. Pangkat ini berubah menjadi akar. Oke. S sama dengan akar dari 81. Akar pangkat 2 dari 81 berapa? Adalah 9. Oke, akar itu adalah lawan atau kebalikan dari pangkat 2. Karena 9 kali 9 itu 81. Begitu ya penjelasannya. Tuh, 9 kali 9 81. Maka akar 81 adalah 9. Oke. Kalian coba kerjakan yang B, C, dan D. Kita lanjut lagi. Kita ke soal terakhir dari tugas minggu ini ya. Buktikan sifat operasi berikut dengan contoh. Oke, kita disuruh membuktikan sifat operasi itu dengan contoh. Di situ ada sifat operasi P pangkat M dikali P pangkat N itu sama saja dengan P pangkatnya ditambahkan M tambah N. Kenapa? Karena ini pemangkatan perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, yaitu P ya. Sehingga kalau ada perkalian yang bilangan pokoknya sama, kita cukup menambahkan pangkatnya ya, M tambah N. Buktinya, oke kita buktikan. Pak Yahya ambil bukti satu bilangan, nanti kalian cari bilangan lain ya. Buktinya nih contoh Pak Yahya ambil bilangan 3. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Itu sama saja dengan 3 pangkat 2 ditambah pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 ya kan. Nah sekarang buktikan nih, bener gak ya. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah kita hitung nih hasilnya, sama gak hasilnya? 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 ya kan.
dikali 3 pangkat 3 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ya kan? Tiganya yang pertama ada 2, yang kedua ada 3. Bener nggak? Ada 5 tuh 2, 3, 4, 5. Berarti sama saja dengan 3 pangkat 5. Begitu ya? Tuh, sama hasilnya. Tuh, sama dengan 3 pangkat 5. Coba kalian hitung hasilnya berapa nih? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berapa hasil akhirnya? Oke ya. Nah, coba kalian cari contoh bilangan yang lain selain 3. Bisa 2, 4 atau berapa ya untuk membuktikannya. Yang pertama, yang B. Yang B diterangkan bahwa P pangkat M dibagi P pangkat N itu sama saja kalau pembagian yang bilangan pokoknya sama P bagi P. Nah, itu cukup kita mengurangi pangkatnya ya. Atau Pak ya tulis begini nih. P pangkat M dibagi P pangkat N itu cukup kebalikannya dari kali. Nah, P pangkat M dikurang, kalau dikalikan ditambah pangkatnya. Nah, kita buktikan nih ya. Kita pakai angka 3 lagi. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikurang pangkat 2. Sama dengan 3 ambil 2 1. Pangkat 1 kita nggak perlu tulis ya kan. Ya 3 itu begitu. Coba kita buktikan. Nih ya. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 kali 3. 3 pangkat 2 ya. 3 kali 3 kali 3 itu 27 ya kan. 3 kali 3 itu 9. Nah, hitung coba. 27 dibagi 9 itu berapa? 3. Oke. Nah, bener kan? Ya. Oke. Kalian tetap mengerjakan cari contoh bilangan selain 3 karena 3 sudah Pak gunakan. Kamu boleh pakai 2, 4 atau bilangan yang lain. Tuh ya. Yang ketiga, C. Di situ tertulis sifat pemangkatan bilangan berpangkat, yaitu P pangkat M dipangkat lagi dengan N. Itu sama dengan P pangkat M dikali pangkat N. Kenapa bisa begitu? Kita buktikan. Pakai angka 3 ya. 3 pangkat 2 dipangkat lagi dengan 3 misal nih. Itu sama saja dengan 3 pangkat 2 dikali pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 6. Kok bisa begitu? Kita buktikan. 3 pangkat 2 itu dipangkat dengan 3 ya kan? 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini kan? Karena dipangkatkan 3. Tuh, sama dengan 2, 2, 2. 2-nya berapa nih pangkatnya? 2 tambah 2 tambah 2 atau 2 kali 3 ya kan? Sama dengan 3 pangkat 6. Tuh, sama ya. Oke, kalian coba cari contoh-contoh bilangan selain 3. Selamat mengerjakan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika kalian mendapati atau menemukan kesulitan.